Shalom adik-adik, selamat sore. Apa kabar semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat ya. Sore hari ini kita ketemu lagi untuk sama-sama kita menikmati ibadah dalam sekolah minggu online. Mari kita siapkan hati, seluruh hidup kita untuk sama-sama dijamah oleh kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama nyanyi dulu ya lagu pujian sekolah minggu. Ayo semua yang ada di rumah siap-siap duduk yang manis di depan televisi, di depan handphone boleh, di depan laptop juga boleh. Kita bangkit berdiri sama-sama ya. Kita angkat sebuah pujian, oh sukacitaku. Kita nyanyi bersama ya. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi bersama ya. Bangkit berdiri semua. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ya, baik adik-adik, tiba saatnya kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Kita tundukkan kepala ya, semuanya di rumah ikut berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Betapa kami bersyukur Bapa yang baik buat sore ini. Kembali kami bisa menikmati ibadah sekolah minggu. Meskipun secara online, kami percaya Tuhan Yesus hadir di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Sore ini kami rindu mendengarkan isi hatimu disampaikan buat kami melalui cerita sekolah minggu. Biar sore hari ini Engkau yang menolong setiap kami, juga menolong guru-guru kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah siap semua untuk mendengarkan cerita firman Tuhan sore hari ini? Mari semuanya adik-adik ambil Alkitabnya atau handphonenya boleh, tapi nggak boleh buka aplikasi yang lain ya kecuali Alkitab. Jadi adik-adik meskipun sekolah minggu online sungguh-sungguh
dimuliakan. Diambil dalam Markus 8. Adik-adik boleh catat ya di rumah. Markus 8 ayat 31 sampai 33. Kemudian Markus yang ke-9 ayat 2 sampai 9. Ya. Sebelum kita mendengarkan cerita lebih lanjut, kita baca dulu di dalam Alkitab supaya kita bisa sama-sama lebih paham ceritanya bagaimana. Kita baca dulu ya. Markus 8 ayat yang ke-31 sampai 33. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, ada 2 cerita di dalam cerita kita sore hari ini. Kita bahas dulu yang pertama ya, nanti baru melanjutkan yang cerita ke berikutnya. Nah, di dalam Markus pasal 31 sampai 33 ini dikisahkan bagaimana Yesus menceritakan atau Yesus berterus terang kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik pernah nggak mendengarkan sebuah kabar yang mengagetkan atau kabar yang membuat adik-adik terkejut? Misalnya nih, kabar ternyata ayah harus pergi atau ayah harus berangkat minggu depan, sementara adik-adik ulang tahun. Pasti sedih sekali. Atau cerita yang lebih mengagetkan lagi, misalnya ternyata ada keluarga yang sakit dan sakitnya sangat parah. Nah, itu kabar-kabar yang mengagetkan. Nah, sama dengan cerita Tuhan Yesus ini di dalam Markus yang kita pelajari sore hari ini. Nah, dalam Markus ini diceritakan dalam perjamuan Yesus berterus terang kepada murid-muridnya. Dia menceritakan kabar yang membuat mereka kaget. Jadi Tuhan Yesus bercerita bahwa nanti dia akan menderita, ditolak oleh imam-imam, oleh ahli-ahli Taurat, bahkan akan disiksa dan disalibkan. Jadi murid-muridnya kaget. Mungkin ini waktu kita hadir di situ, mungkin murid-muridnya bilang, "Apa? Tuhan Yesus akan disalibkan? Enggak, jangan. Mungkin kita bisa berkata seperti itu." Sama pada waktu Yesus bercerita, Petrus langsung menarik Yesus ke belakang. Dia menegur Yesus. Mungkin maksudnya Petrus, jangan sampai Tuhan Yesus menderita. Petrus sebagai muridnya sangat sedih. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus mengetahui pikiran Petrus. Jadi justru Tuhan Yesus yang marah kepada Petrus. Waktu itu Tuhan Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Karena yang terjadi bukan yang dipikirkan manusia, tetapi yang dipikirkan Allah. Bukan artinya waktu itu Tuhan Yesus menganggap Petrus sebagai iblis, tidak. Tuhan Yesus sedang menegur pikiran Petrus yang tidak sesuai, pikiran yang tidak benar. Karena itu Tuhan Yesus menegur Petrus dan berkata, biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan yang dipikirkan kita, tetapi yang dipikirkan Allah yang terjadi. Nah, jadi lewat cerita ini kita bisa tahu bahwa ternyata yang terjadi dalam hidup kita bukan hanya yang kita pikirkan, tetapi yang Tuhan pikirkan. Seringkali yang terjadi dalam hidup kita, kok rasanya begini ya yang terjadi, tetapi Tuhan selalu punya maksud yang indah buat kehidupan kita, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita lanjutkan dengan cerita yang berikutnya, tetapi cerita ini saling bersambung ya. Ceritanya bagaimana Yesus dimuliakan. Kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai ke 9. Sekali lagi, Markus pasal 9 ayat yang kedua sampai ke 9. Kita baca bersama-sama ya. Judul perikopnya,
Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama-sama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa lagi yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama-sama dengan mereka, kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, kita sudah membaca Alkitab ya, bagaimana cerita Yesus dipermuliakan. Nah, jadi ceritanya setelah Yesus mengadakan perjamuan makan dengan murid-muridnya, setelah Yesus berterus terang kepada murid-muridnya, 6 hari kemudian Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke sebuah bukit. Tiga murid ini adalah murid yang sangat dikasihi Yesus. Karena itu, ketika Yesus mau naik ke bukit, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik ke bukit. Di sana Yesus berdoa, tetapi murid-muridnya tidak berdoa waktu itu, mereka tertidur. Nah, diceritakan di dalam Alkitab, waktu Yesus berdoa, Yesus dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Yesus dimuliakan pada saat itu. Dan waktu itu nampak juga ada Elia dan Musa. Wah, luar biasa, diceritakan pakaiannya berkilat-kilat. Waktu itu dikatakan dalam Alkitab, Yesus berubah rupa di hadapan murid-muridnya. Bahkan pakaiannya putih berkilat-kilat. Kalau kita cuci baju, warna putih tidak bisa seperti putih waktu itu diceritakan di dalam Alkitab. Tetapi waktu itu putihnya bersinar. Wah, jadi waktu itu Yesus waktu berdoa, ada Elia dan Musa menghampirinya. Nah, waktu itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes kan tidak berdoa. Waktu mereka membuka matanya, mereka sepertinya, siapa ya itu? Wah, siapa yang sama Tuhan Yesus ya? Ternyata mereka melihat dengan sungguh-sungguh. Wah, ternyata itu Elia dan Musa. Luar biasa, orang-orang yang sudah duduk di surga bisa menghampiri Tuhan Yesus. Wah, benar-benar ya, Tuhan Yesus ini utusannya Allah, anak Allah yang hidup. Nah, jadi waktu itu dikatakan Petrus berkata, "Rabi, betapa bahagianya kami di tempat ini. Baiklah, kita mendirikan saja 3 kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Musa." Waktu itu mereka ingin supaya menikmati kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di tempat itu di atas bukit. Tetapi hal itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba Elia dan Musa sudah tidak tampak lagi. Hanya Yesus yang tampak waktu itu. Dan mereka mendengar bahwa dari surga terdengar, "Inilah anakku yang kukasihi. Inilah utusanku." Nah, jadi waktu itu mereka sungguh-sungguh percaya bahwa wah, sungguh Yesus anak Allah yang hidup. Yesus yang sudah diutus untuk menjadi juru selamat dunia. Nah, jadi sore hari ini kita belajar bahwa Yesus dimuliakan di atas bukit. Yesus sungguh-sungguh utusan dari surga. Yesus sungguh-sungguh anak Allah yang dimuliakan. Nah, jadi adik-adik, sore hari ini kita belajar bagaimana kita punya teladan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ajaib dan luar biasa.
Bangga enggak adik-adik menjadi miliknya Yesus? Bangga enggak adik-adik punya Tuhan yang luar biasa seperti Yesus? Dia juru selamat kita yang hidup, dia juru selamat kita yang ajaib. Nah, cerita sore hari ini merupakan rangkaian cerita sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Nah, bagaimana waktu itu sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus sudah mengerti apa yang akan terjadi pada dirinya. Dan semuanya diceritakan kepada murid-muridnya dan semua digenapi. Nah, ada banyak janji Tuhan dalam hidup kita. Kita yakin Tuhan juga akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Nah, adik-adik, sore hari ini ceritanya demikian ya, cukup singkat. Bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit. Nah, sore hari ini ceritanya sudah selesai adik-adik. Ayat hafalannya ya, dicatat semuanya. Ayat hafalan kita pendek sekali. Dalam Lukas pasal 9 ayat 35. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Sekali lagi ayat hafalannya dalam Lukas 9 ayat 35. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Baik adik-adik, ceritanya cukup sekian.